Sebenarnya peluang apa aja sih yang bisa kita dapetin dengan berjualan di Instagram? Hai, aku Ita dari FC Dream. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian kenapa sih kita harus berjualan di Instagram. Nah, kita lihat dulu ya datanya. Menurut Napoleon Cat, jumlah Instagram user di Indonesia per Maret 2020 itu ada 64 juta orang. Nah, kabar baiknya Instagram juga sekarang udah kayak Google loh. Jadi kita mau cari apa aja, kita bisa cari itu di Instagram. Kayak misalkan aku mau cari casing HP, aku cari di Instagram. Atau mau cari skincare Korea juga bisa di Instagram. Mau cari makanan bisa di Instagram. Even kayak mau cari HP, iPad, MacBook, motor, itu pun semua ada di Instagram. Pokoknya sandang, pangan, papan, lengkap semuanya ada di Instagram. Nah, mungkin kita berpikir, cuman 62 juta orang se-Indonesia lagi ya, kayaknya itu marketnya kecil deh, orang-orangnya kecil deh. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin ke kalian potensi apa yang bisa kita dapetin dengan 62 juta orang di Instagram itu. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Oke, misalkan dari Instagram user yang 62 juta orang itu, kita ambil 1%, which is 620.000 orang nih, dengan margin keuntungan, ya ambillah 10.000, kita bisa dapetin 6,2 miliar loh. Wait, tapi memang ini tuh kayak too good to be true banget kan ya. Jadi kita turunin lagi lah, jangan 1% ya. Misalkan kita ambil 0,1% aja ya. Nah, dari 62 juta orang ini, kita dapetin 620 juta. Kalau 0,01% dengan margin yang sama, kita bisa dapat 62 juta. Waduh, tapi masih nggak pede nih kayaknya dapetin 6.000 customer ya. Oke deh, kita turunin lagi ya. 0,001%. Which is itu adalah 620 orang. Kita masih dapat keuntungan 6,2 juta. Nah, misalkan saya nggak yakin nih saya bisa dapat customer sebanyak itu. Oke, nggak apa-apa, kita turunin lagi ya. Jadi 0,0001% nih, 62 orang, kita masih dapat 620.000 loh. Untuk uang tambahan, ya masih oke lah ya. Tapi kabar baiknya, di AFC income kita bukan 10.000. Nih misalkan kita diamond ya, atau ya soon to be diamond, kita jual ruby, kita dapat 550.000. Kita jual safir, kita dapat 1.650.000. Kita jual diamond, kita dapat 3.300.000. Belum bonus pairing dan pass up gitu ya. Jadi misalkan tadi cari 62 orang di Instagram per bulan susah nih kayaknya. Yaudah deh, nggak apa-apa, kita turunin lagi ya. Jadi 0,00001%, which is sekitar 7 orang. Kita cari 7 orang per bulan di Instagram. Terus pahit-pahitnya kita cuma bisa jual ruby, kita itu masih bisa dapat income sekitar 3-4 juta, mungkin lebih gitu. Terus teman-teman berpikir mana ada sih orang yang mau keluarin uang besar tanpa kenal sama penjualnya gitu ya, beli lewat dari Instagram doang. Ya jawabannya ada gitu loh. Karena aku sendiri nih ya, aku beli MacBook yang harganya lumayan besar itu dari toko online di Instagram loh, dan aku sama sekali nggak kenal sama penjualnya. Loh, kok bisa ya aku mau keluarin uang sebegitu besarnya dengan tidak kenal sama penjualnya? Nggak takut ditipu apa? Nah, jawabannya karena toko online yang jual MacBook tadi, mereka bikin yang disebut dengan funneling. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat kan ya, ada dari cold audience sampai dengan hot audience. Nah, aku yang dari cold audience itu cuman like foto mereka, bisa dibikin jadi hot audience yang rela keluar uang buat akhirnya beli barang mereka. Nah, aku sendiri sebenarnya ngelihat toko ini udah agak lama ya, mungkin sekitar 2-3 bulan, mungkin lebih. Terus waktu aku lihat postingan MacBook, aku cuman pikir, wah bagus ya, yaudah deh di like. Nah, tapi postingan dia akhirnya terus muncul di IG aku karena aku udah like foto pertama mereka. Nah, di sini Instagram belajar
bahwa aku tuh suka sama IG ini. Jadi postingan dia itu selalu muncul di explore aku. Nah, karena sering lihat foto mereka, postingan mereka, terus aku like, lama-lama aku follow sih. Nah, secara tidak langsung, setelah aku follow, aku tuh jadi warm audience mereka. Setelah follow, terus kan aku makin sering dong lihat postingan mereka ya. Aku lihat foto produk mereka, testimoni, produk knowledge tentang Apple device. Terus begitu berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya aku nyerah, aku chat adminnya. Aku tanya harganya berapa, lokasi toko di mana, pengiriman di mana, dan lain-lain gitu ya. Secara nggak langsung, di situ aku udah jadi hot audience mereka. Setelah sekian lama ngikutin IG mereka, aku tuh punya trust ke mereka. Nah, akhirnya aku putusin untuk beli setelah 2-3 bulan itu. Nah, terus kenapa sih orang mau like foto kita? Yang jelas karena fotonya bagus, fotonya menarik untuk di-like. Makanya itu aku selalu ingetin ke kalian, saat kalian mau posting foto AFC, jangan males untuk edit. Misalkan kasih filter atau kasih nomor handphone atau dibikin ada frame-nya gitu ya, supaya orang yang lihat Instagram kalian tuh seneng gitu. Oh, ini Instagramnya bagus ya, Instagramnya clean gitu, bersih gitu ya, rapi gitu. Saat orang nge-like foto kalian, lama-lama postingan kalian itu akan muncul di explore mereka. Nah, saat foto-foto AFC itu sering banget muncul di explore mereka, akan ada kemungkinan mereka tuh follow Instagram kita. Kalau mereka udah follow Instagram kita, mereka akan lebih sering lihat postingan kita. Dia akan lihat testimoni, misalkan ya, dia lihat bukti transfer yang kita posting di Instagram atau apa. Akhirnya mereka trust ke kita. Nah, trust itu yang akhirnya akan membuat mereka berani untuk purchase dari kita. Gitu. Nah, yang lebih penting lagi, kita harus konsisten nih upload foto. Sehari satu it's okay, tapi harus tetap upload setiap hari. Mau itu di feeds atau mau itu di story. Pokoknya semuanya harus upload gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi lihat yang kasus aku kan, aku butuh 2-3 bulan untuk bisa purchase harga segitu besar ya. Terus teman-teman mikir, waduh lama banget ya kalau buat jualan online. Iya sih memang ya, tapi kan kita juga jalan di offline ya. Kita tawarin ke mereka memang lebih cepat. Tapi dengan adanya online, secara tidak langsung online tuh akan bantuin teman-teman loh. Mungkin kesannya untuk dapetin satu customer itu lama, iya. Tapi dari satu postingan kita itu dilihat oleh banyak orang loh. Bayangin kalau misalkan kita terus gerak di offline, kita harus terus prospek orang. Dalam sehari kita paling bisa prospek berapa orang sih? 4, 5, 6. Tapi kalau kita gerak di online, dalam satu hari kita bisa prospek banyak orang. 100, 1000, itu tuh mungkin banget. Dan itu akan benar-benar save waktu teman-teman untuk prospek orang-orang. Nah, kesuksesan itu katanya harus ada persiapan dan kesempatan. AFC udah kasih kita kesempatan untuk sukses itu. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa sukses kan ya. Salah satunya adalah mempersiapkan toko online kita. Apa aja sih yang mesti kita lakukan di toko online kita, terutama di sini Instagram ya. Yang jelas pertama, foto profile kita itu harus bagus, harus menarik supaya pada saat orang lihat, orang mau visit profile kita. Yang kedua, biodata di Instagram juga mesti jelas. Dari mulai lokasi, produk apa yang kita jual, nomor handphone itu penting banget, jangan ketinggalan. Nah, nomor handphone itu bisa kita tulis linknya di kolom website. Jadi pada saat ada customer yang masuk ke Instagram kita, terus dia mau tanya-tanya, dia cukup klik satu link itu dan dia bisa langsung dibawa ke WhatsApp kita. Yang ketiga, IG kita juga harus dibikin IG bisnis ya, supaya kita bisa dapat insight yang Instagram kasih ke kita. Berapa orang yang like foto kita, berapa orang yang komen di foto kita ini gitu. Itu semua akan Instagram kasih datanya ke kita kalau kita pakai IG bisnis. Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke setting, account, terus switch to professional account. Yang terakhir, jangan baper gitu. Jualan di Instagram tuh emang gak susah. Kalau kita lihat tadi di list funneling,
itu orang-orang yang reach, orang-orang yang lihat foto kita itu lebih banyak dari orang-orang yang akhirnya chat dan purchase ke kita. Jadi jangan baper, jangan aduh orang udah banyak ngechat tapi kok dia nggak beli-beli ke kita ya. It's okay, tenang aja, memang ada prosesnya. Semuanya harus melewati funneling yang ada ini gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang banyak yang lihat tapi belum beli, nggak apa-apa, it's okay. Tenang aja, tetap konsisten posting setiap hari, karena suatu saat nanti pasti akan ada customer yang nyantol ke kalian. Oke, mungkin segitu aja ya sharing aku hari ini. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan nih tentang AFC atau tentang Instagram, gimana caranya untuk optimasi akun Instagram kalian, kalian boleh tinggalin komen di bawah, atau kalian juga boleh chat aku di WA, nomornya ini. Aku akan balas sebisa mungkin pertanyaan kalian. Nah, kalau kalian juga merasa video ini berguna, please kalian klik tombol like, subscribe juga jangan lupa, dan share ke orang-orang yang kalian sayangin ya. Oke, segitu aja. Bye-bye.